Oke, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Nelson di channel YouTube saya. Ya, jadi di kesempatan kali ini saya akan bahas mengenai tidur ya teman-teman ya. Jadi mungkin ini teman-teman sudah tahu, tapi saya akan tekankan lagi bahwa jam tidur, tidur yang teratur itu sangat mempengaruhi cepatnya penyembuhan teman-teman. Ya, jadi kalau teman-teman perhatikan, kalau kita kurang tidur, biasanya cenderung gampang capek, gampang lelah, gampang emosional ya, dan juga gampang tersinggung. Jadi pada dasarnya kurang tidur ini bukan hanya mempengaruhi kesehatan fisik ya, tapi kesehatan mental. Jadi bisa dibilang tidur ini sangat penting sekali untuk kesehatan kita, teman-teman. Ya, jadi jam tidur yang terbaik itu pada dasarnya adalah jam 9 malam sampai jam 4 dan jam 5 subuh. Itu adalah jam terbaik ya. Jadi 8 jam, 7 sampai 8 jam. Karena apa? Karena dari jam 9 sampai jam 4 jam 5 itu terjadilah proses detoksifikasi. Jadi maksudnya adalah bahwa organ-organ tubuh kita ini sedang dibersihkan. Jadi lambung kita, hati kita atau liver kita, paru-paru kita secara otomatis seperti mereset ya, mereset kotoran-kotoran yang ada di lambung, di pencernaan, di usus itu akan dikeluarkan secara otomatis untuk tubuh kita, oleh tubuh kita maksud saya. Nah, jadi tentunya sebelum tidur teman-teman kenapa dilarang makan? Karena supaya eh, organ dalam kita itu khusus untuk mengeluarkan racun, sisa-sisa makanan. Nah, jadi kalau makan malam itu kenapa bisa bukan hanya merusak lambung, tapi merusak organ tubuh. Kenapa? Pada saat kita tidur, harusnya organ tubuh kita itu istirahat, teman-teman. Hanya fokusnya itu harusnya hanya untuk mendetoksifikasi tubuh aja. Nah, tapi kalau kita sebelum tidur makannya banyak, otomatis eh, tidak terjadi proses detoksifikasi karena sistem dalam kita, pencernaan kita masih bekerja. Nah, jadi contohnya apa? Kalau bangun tidur teman-teman pasti pipis. Kenapa? Karena memang itu tadi, pipis itu kan keluarnya racun ya. Nah, itu jadi tubuh kita itu mengeluarkan racun yang kita konsumsi mungkin bekas-bekas makanan, polusi udara, polusi suara. Nah, itu dikeluarkan melalui pipis pada saat pagi hari. Nah, makanya sangat dianjurkan jam 5 subuh sampai jam 7 pagi itu waktunya kita BAB. Nah, kalau sampai kita tidak BAB, berarti memang ada gangguan di sistem pencernaan kita, teman-teman. Jadi intinya betul ya, teman-teman ya. Kekurangan jam tidur itu sangat mempengaruhi kesehatan kita. Paling malam sebisa mungkin jam 11 malam kita sudah tidur, teman-teman. Karena apa? Karena kalau makin malam lagi, terutama jam 11 sampai jam 1 itu detoksifikasi di bagian liver atau hati. Makanya bagi penderita hepatitis ya atau penyakit liver atau penyakit hati biasanya karena kurang tidur. Pekerjaannya pekerjaannya yang seperti penjaga-penjaga malam, satpam dan lain sebagainya. Karena jam malamnya itu tidak tidur. Mungkin boleh ya teman-teman bisa menggantikan tidur malam di sore hari atau di siang hari ya. Tapi itu tidak bisa dilakukan continue terus-menerus. Itu tetap akan mempengaruhi kesehatan walaupun jam tidur malam kita digantikan di siang hari. Kalau untuk sekali-sekali mungkin boleh, tapi kalau untuk terus-menerus malam kita begadang, siang kita tidur itu akan merusak organ tubuh kita, teman-teman ya. Bukan hanya mempengaruhi penyakit lambung, tapi penyakit lainnya juga berpengaruh terhadap jam tidur yang tidak teratur. Nah, bagaimana menanggulanginya supaya teman-teman bisa tidur cepat? Jadi bagi penderita asam lambung biasanya memang susah tidur, teman-teman ya. Jadi rasa cemas, rasa khawatir itu biasanya dialami sebelum tidur oleh penderita asam lambung GERD anxiety. Nah, jadi langkah pertama adalah memang ini tidak gampang ya, apalagi yang biasa begadang. Untuk mempraktekkan hal ini memang butuh waktu, teman-teman ya. Jadi bukan berarti kita praktek ini besok kita akan tidur jam 9 dengan nyenyak, itu tidak seperti itu, tapi butuh waktu. Nah, contohnya waktu zaman Piala Dunia ya, teman-teman. Biasanya kan sepak bola itu kan tengah malam sampai subuh ya. Nah, waktu itu zaman Piala Dunia saya begadang ya. Ini khususnya waktu Piala Dunia 2006 waktu itu. Hampir setiap malam saya nonton. Pas Piala Dunia selesai, untuk tidur jam 9 itu sulitnya minta ampun. Ya. Jadi tapi tetap untuk mengakalinya berarti kita harus coba jam 9 malam. Kita berusaha untuk tidur dan itu biasanya berminggu-minggu baru kita bisa apa? Pola tidur kembali jam 9 malam. Nah, jadi pun sama untuk teman-teman, apalagi yang penderita GERD, anxiety yang sering cemas, terutama pada saat mau tidur, ya langkah pertama adalah teman-teman harus bukan hilangkan ya, teman-teman harus hindari media sosial. Kalau bisa jam 8, mulai dari jam 8 handphone sudah ditaruh ya. Kita konsentrasi supaya kita bisa tidur. Nah, itu langkah pertama. Karena apa? Cahaya dari handphone itu mempengaruhi kita untuk tidur lebih nyenyak ya, karena itu radiasi, teman-teman ya.
Jadi jam 9 paling lambat teman-teman bisa udah langsung taruh handphonenya. Kalau bisa juga berita-berita yang yang tidak enak di hati itu dihindari teman-teman ya. Berita-berita mengenai penyakit ini, penyakit itu, yang meninggal anak sana, meninggal sini itu dihindari dulu khususnya sebelum tidur karena itu akan mengganggu tidur teman-teman. Nah, itu satu, handphone kalau bisa tidak dipegang. Nah, pada saat malam hari. Kedua, pada saat sebelum tidur kita hindari namanya berpikir mengenai pekerjaan, berpikir mengenai keluarga, berpikir mengenai uang dan lain sebagainya. Sebisa mungkin itu kita hindari. Ya, jadi pada saat kita mau tidur ya kita khusus tidur aja. Jangan juga kita berpikir mengenai penyakit asam lambung kita, itu tidak ada gunanya, itu mempersulit jam tidur kita. Nah, yang berikutnya adalah kita bisa coba jam 8 atau jam 7 itu kita jalan-jalan kecil teman-teman, sekitar komplek misalkan 10 menit, 15 menit. Nah, biasanya rasa sedikit lelah itu merangsang kita supaya tidur lebih nyenyak, tapi jangan sampai kecapean. Jadi pada saat seharian itu kita terlalu capek, kadang-kadang pun untuk tidur malah sulit. Jadi untuk mencapai tidur yang nyenyak adalah jangan terlalu capek, tapi jangan mager juga teman-teman. Karena mager itu, malas bergerak itu membuat kita sulit tidur. Nah, jadi teman-teman harus semua teratur ya. Jadi jangan terlalu berlebihan, jangan terlalu sedikit gerak badannya karena itu sangat mempengaruhi tidur kita. Itu juga penting sekali ya, saya ulangi lagi mengenai sebelum tidur kita jangan berpikir macam-macam, jangan berpikir mengenai penyakit, jangan berpikir mengenai uang, mengenai pekerjaan, itu sangat menghambat tidur kita lebih nyenyak. Kalau kita renung-renungkan terus biasanya itu jam 1, jam 2 baru kita bisa tidur teman-teman. Karena kita berpikir hal-hal yang harusnya sudah kita pikirkan di siang hari. Jadi malam itu baik tubuh kita, pikiran kita itu harus benar-benar rileks dan istirahat. Nah, jadi waktunya kita kerja ya kerja. Kerja kan ada yang menggunakan fisik, ada yang menggunakan otak. Ya kalau misalkan seperti saya ini mungkin kerjanya lebih menggunakan otak ya. Bagi sebagian orang ada yang menggunakannya utamanya menggunakan fisik dan itu sudah hukum alamnya ya dilakukan di pagi dan siang hari. Malamnya itu pada saat matahari terbenam itu memang sudah waktunya kita istirahat teman-teman ya. Jadi hukum alamnya sebisa mungkin harus dituruti teman-teman ya. Tapi bagi teman-teman yang mungkin kerja malam ya saya juga tidak bisa menyalahkan, tapi minimal bisa diakali lah gimana caranya supaya jam tidurnya tetap cukup ya. Jadi teman-teman bisa akali sendiri. Dan bagi teman-teman juga yang sakit asam lambung, GERD, anxiety ya, jadi memang untuk sembuh dari GERD anxiety itu memang tidak semudah yang dibicarakan teman-teman ya. Karena memang saya juga pernah alami ya, di video-video saya sebelumnya saya sering bahas untuk sembuh dari GERD anxiety itu memang susah-susah gampang ya. Jadi antara pikiran, pola makan dan pola hidup itu sangat berkaitan, dan juga kesabaran dan keikhlasan itu juga penting ya. Dan jadi kita harus sadari dulu kita sakit itu karena memang kita salah tadinya, salah pola makan, salah terlalu stres mungkin, atau kita pola hidupnya tidak teratur, sering begadang. Nah, jadi kita harus sadari itu dan kita harus terima. Ya, jadi kita harus terima bahwa memang kita ini sakit karena diri kita sendiri yang salah. Dan kita pada saat proses penyembuhan kita harus sabar. Harus sabar, harus kita nikmati prosesnya. Jangan kita mau buru-buru cepat sembuh. Kalau kita buru-buru cepat sembuh, biasanya kita kecewa teman-teman. Minum herbal ini kok baru seminggu nggak cocok, pindah lagi, pindah ini, pindah itu. Akhirnya bertahun-tahun tidak sembuh-sembuh. Karena apa? Kita maunya instan. Sedangkan maaf, untuk butuh lambung itu rusak itu tidak butuh pelanggaran bukan hanya sekali makan sambal kita misalkan kita kena lambung, itu adalah pelanggaran yang sudah terakumulasi bertahun-tahun. Jadi pelanggaran hukum alam yang kita lakukan mungkin 10-20 tahun. Akhirnya kita petiknya ini sekarang. Nah, jadi tentunya untuk memulihkan yang sudah rusak itu butuh waktu ya, teman-teman. Jadi sabar, ikhlas menjalaninya, jangan jangan putus asa juga ya. Tetap harus yakin saya bisa sembuh, saya bisa sembuh. Terus jangan lihat-lihat media sosial ada orang, wah itu sakit lambung meninggal. Waduh, kita jadi panik. Nah, seperti itu kita harus hindari hal-hal seperti itu. Kita jangan cari-cari berita. Misalkan ada teman atau saudara kita meninggal, kita jangan cari-cari sakit apa itu, udah biarin aja. Karena setiap hari pun memang ada pasti orang meninggal, baik itu dari sakit, baik dari kecelakaan, baik dari apapun itu halnya. Karena semua manusia itu pada hakikatnya pasti akan kembali lagi ke asalnya ya. Jadi teman-teman harus fokus ke diri sendiri ya. Jangan pikirkan kok
sudah sembuh kok saya belum, jangan berpikir ke situ, kita nikmati aja prosesnya. Karena memang, pengalaman saya ceritakan kembali ya, jadi pada saat saya pertama kali pun sama, asam lambungnya itu serangan pertama 2015 akhir itu ya, 2015 awal maaf, itu dahsyat teman-teman, kelejengan parah teman-teman. Kelejengan parah sampai saya tusuk-tusuk jarum, saya ulangi lagi ya, sampai jari itu saya tusuk-tusuk jarum karena saya pikir saya mau kena stroke. Pusing kepala, apa namanya, goyangnya minta ampun. Aduh, memang rasanya seperti mau meninggal, teman-teman. Tapi dalam waktu 10 hari karena memang cepat ditangani, teman-temannya, bedanya itu. Saya kena nih, saya keleyangan hebat, sakit, dada sakit, sesak napas, saya langsung besoknya saya ubah pola makan, tidur cukup 10 hari betul-betul sembuh total. Walaupun tetap teman-teman, pada saat di hari ke-10 sebenarnya saya masih kelayangan. Tapi saya paksakan untuk kerja, untuk bersosialisasi dengan orang. Di hari ke-11, 12, betul-betul rasa cemas itu, takut ketemu orang-orang itu betul-betul hilang. Nah, tapi itu tadi teman-teman, karena saya sudah pada saat itu merasa sembuh total, akhirnya saya makan berantakan lagi. Ya mungkin kalau saya dulu masih bisa beralasan ya, karena kan saya merantau di Kalimantan. Ya jadi makan itu nggak bisa yang saya mau, karena terpaksa saya harus beli di warung. Akhirnya saya kembali makan tidak teratur, tidak makan pagi, kembali kambuh di awal 2016, 1 tahun, genap 1 tahun, dan itu lebih parah. Nah, pada saat saya coba 10 hari kan, yang saya pikir, ah yang kemarin 10 hari sembuh. Ternyata yang ini 2 minggu kok masih kelayangan. 1 bulan kok masih nggak hilang, nggak sembuh. Ternyata di bulan kedua lah baru bisa mulai apa aktivitas seperti biasa. Sampai betul-betul total bulan ketiga dan keempat yang betul-betul bisa kerja cari nafkah lagi. Ya, jadi teman-teman, walaupun sudah minum arang aktif, ya ada yang pakai kunyit segala macam, memang itu butuh waktu teman-teman. Ya, jadi tapi selama saya coba dan testimoni dari orang-orang, jadi penyembuhan menggunakan arang aktif ini untuk penyakit asam lambung itu termasuk cepat teman-teman ya. Jadi kok saya 2 minggu belum sembuh-sembuh. Pakai metode lain itu mungkin lebih lama. Ya. Pada pakai arang aktif itu perubahannya lebih cepat terasa karena saya alami sendiri, dan juga bisa dibilang lebih organ tubuhnya itu lebih baiknya lebih cepat ya, karena memang saya sudah rasakan sendiri dan teman-teman pun sudah banyak, tapi memang arang aktif jarang orang tahu ya, memang karena memang sengaja tidak saya publikasikan seperti produk lain, saya sengaja ya. Jadi karena memang untuk memandu yang sakit itu kan tidak mudah ya. Jadi saya tidak mau orang beli tinggal karena memang maaf, penyakit lambung itu tanpa dibimbing memang sulit teman-teman. Apalagi yang kita awam mengenai kesehatan, nggak ngerti jam makannya kapan, nggak ngerti jenis makanan apa, ya tentunya ya bingung mau minum herbal apa, nggak tahu 3P-nya ya bingung. Makanya sudah komitmen saya eh, hanya beberapa saja yang tahu, tidak apa-apa, tapi betul-betul dipandu ya. Saya akan bimbing dengan pengalaman saya, dengan ilmu kesehatan yang saya tahu, saya akan bimbing ya insya Allah sampai betul-betul sembuh total. Jadi bagi teman-teman jangan ragu bertanya ya, kalau misalkan ada yang tidak paham mengenai pola makan, tapi mungkin ya sekali lagi saya ulang, kalau mungkin saya agak lambat respon ya dimaklum ya, karena kan yang WA juga banyak, atau mungkin saya lagi nyetir mobil ya, atau mungkin saya di kamar mandi ya, jadi dimaklum aja kalau agak ada keterlambatan, tapi yang pasti saya akan balas. Itu. Jadi teman-teman jangan putus asa, semangat terus, sabar, ikhlas jalaninya, pasti sembuh teman-teman. Harus yakin, jangan nanya lagi, aduh saya bisa sembuh ya, jangan. Tapi tentunya pada saat kita udah sembuh, bagi teman-teman juga yang sudah sembuh, mungkin nonton video YouTube saya lagi, walaupun sudah sembuh total, jangan sampai kalap teman-teman. Yang disebut kalap adalah apa? Makan seenaknya, jadi pola hidupnya kembali ke seperti semula. Itu kambuh teman-teman, karena saya bukan nakut-nakutin, karena saya pernah alami, saya kasihan sama teman-teman, saya sayang sama teman-teman, makanya saya ingatkan, walaupun sudah sembuh, bukan berarti kita kembali ke pola hidup, pola makan, pola pikir yang semula, karena itu akan kembali lagi kepada kita. Jadi ini kepada kita karena penyakit asam lambung itu pelajaran bagi kita supaya kita apa? Jaga pola hidup, jaga tubuh kita ini yang ciptaan dari Yang Maha Kuasa, kita jaga jangan sampai rusak. Nah itu. Oke, selamat siang teman-teman, sampai ketemu lagi di video-video saya selanjutnya. Bisa tolong mohon di-share juga kepada saudara-saudaranya ya, kalau ada yang sakit, supaya kita bisa sama-sama membantu banyak orang. Oke, selamat siang teman-teman.